Intro dulu bos. Selamat datang kembali di Hurricane Channel. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita yang berjudul Vanguard. Sedikit gambaran, Vanguard ini merupakan perusahaan profesional yang menyediakan jasa perlindungan. Para anggota Vanguard merupakan mantan tentara atau tenaga keamanan yang ahli. Salah satunya, visi mereka adalah melindungi orang-orang tidak bersalah. Seperti apakah kisahnya? Mari kita mulai. Dengan diperlihatkan dua orang gangster yang sedang melihat target bernama King Yong Lee di sebuah perayaan Imlek di London, Inggris. Dan mereka berdua adalah anggota Vanguard yang bernama Zen dan rekannya, seperti biasa menjadi perhatian dari para tamunya. Kim yang sedang berjalan bersama istri mudanya mendapat pengawalan dari para bodyguard dan sempat melakukan video call dengan putrinya yang berada di Afrika. Saat masuk ke dalam mobil, para gangster itu melakukan penyerangan hingga membunuh kedua pengawalnya Kim. Scene berpindah ke kantor Vanguard, di mana aktor papan atas Jackie Chan yang berperan sebagai pemimpin perusahaan keamanan swasta yang bergerak dalam layanan keamanan perlindungan. Dia mendapatkan laporan bahwa salah satu klien pentingnya yang bernama Kim diculik oleh sekelompok gangster. Zen dan Lee yang kebetulan sedang libur dan berada dekat lokasi diperintahkan untuk membebaskannya. Sementara itu, Kim langsung diseret menemui pemimpin gangster, mereka yang bernama Broto. Ini semua terkait dengan kejadian masa lalu. Broto menuduh Kim telah membocorkan lokasi keberadaan ayah Omar kepada pihak Amerika. Kim terkejut dan baru tahu ternyata Omar masih hidup. Broto meminta uang yang menjadi milik ayah Omar. Kim yang menyangkal dan tidak mengetahui tentang uang tersebut. Istri cantiknya itu pun akan dihabisi jika tim tidak mau menuruti apa kemauan mereka. Zen dan Lee sampai di lokasi. Karena saat ini mereka libur, tidak ada persenjataan yang dibawa. Tidak ada waktu lagi, mereka harus melakukan misi penyelamatan ini. Dengan tangan kosong, akhirnya Zen mengambil beberapa cabai rawit sebagai gantinya. Zen dan Lee langsung menerobos masuk. Saat Lee berhasil merebut pistol menggunakan cabai rawit itu untuk senjatanya, Zen kemudian membawa istri Kim untuk diamankan di sebuah dapur. Sedangkan Lee bertugas menyelamatkan Kim. Mereka melakukan aksi dengan keahlian masing-masing. Kemudian membawa Kim ke sebuah ruangan yang berada di lantai atas. Dua penjahat yang melawan Zen akhirnya dapat dilumpuhkan. Mereka menembaki pintu agar bisa menerobos masuk. Akhirnya Lee memutuskan untuk melompat hingga mendarat di jalanan. Tak lama kemudian rekan mereka yang bernama Mia segera meluncur untuk menjemput Zen dan Lee membawa sebuah mobil dengan Kim Ye-won dalam mengemudi. Akhirnya bisa lolos. Terungkap kelompok yang menangkap Kim dan istrinya adalah gangster Artistic Walk, pimpinan Broto, orang Inggris. Kepada Jackie menjelaskan pernah bekerja dengan Masjid. Saat itu dia menjual minyak dan artefak di Eropa. Dia terkejut saat mengetahui Masjid ternyata anggota Brotherhood, sebuah kelompok teroris yang hendak melakukan aksi kejahatan besar, mempergunakan senjata pemusnahan massal. Kim melaporkan hal itu tersebut kepada polisi hingga akhirnya 7 bulan berlalu. Masih terbunuh dalam serangan militer Amerika. Omar merupakan anaknya selamat dan mengutus kelompok gangster Active War untuk memburu Kim. Tiba-tiba Kim teringat anak yang sedang berada di Afrika. Dia meminta bantuan Jackie untuk menyelamatkan Farida di sebuah lokasi yang bernama Jibala yang menjadi lokasi kekuasaan Omar. Scene berpindah. Broto melaporkan kegagalan dalam menangkap Kim dan bosnya pun kini perintahkan untuk menangkap putrinya yang berada di Afrika. Jackie membawa timnya yang terdiri dari Mia dan Lee dan Jonathan sampai di Afrika. Anak Kim yang bernama Farida ternyata seorang aktivis binatang.
dan terlihat dari YouTube channelnya yang ditonton 400.000 viewer dalam waktu 1 jam. Farida mengupload seorang pemburu ilegal bernama Tunda yang sering memburu binatang yang dilindungi. Di saat yang sama, Tunda dan anak buahnya dibayar oleh Broto untuk menangkap Farida. Selain cantik dan manis, ternyata Farida ini memiliki kemampuan bermain dengan binatang seperti harimau dan singa. Dan ditemani fotografer yang bernama Juma, dia selalu mengabadikan momen-momen berbahaya. Lama kemudian Jackie dan anak buahnya sampai untuk membawa Farida. Namun tiba-tiba Broto dan kelompoknya muncul hingga pertempuran pun tidak terelakkan lagi. Zuma terkena tembakan di kaki dan Lee segera mengamankan Farida. Jackie dengan memperlihatkan karakter kocaknya dalam bertarung. Sementara Jackie masih menghadapi perlawanan musuh, singa Farida yang bernama Charlie muncul untuk membantunya. Singa itu akhirnya menerkam anak buah Broto. Farida dan Lee berhasil lolos dengan mobil jeep kerennya yang bisa mengambang di atas sungai. Lee tidak sanggup lagi hingga kehilangan kesadaran akibat obat bius yang harusnya diperuntukkan untuk gajah. Jackie dan Mia menyusul Farida dan Lee ke dalam hutan dengan berjalan kaki karena tidak bisa menggunakan kendaraan. Sementara itu, Jonathan membawa Juma ke rumah sakit. Lanjut cerita, Farida membawa Lee beristirahat di sebuah rumah pohon yang berada di lokasi akuarium khusus burung. Pagi harinya, saat Lee dan Farida terbangun, mereka melihat para pemburu itu masih mengejar mereka, membawa 2 hena untuk mengendus jejaknya. Di saat yang tepat, Jackie dan Mia langsung beraksi untuk melumpuhkan mereka. Farida kembali menerjunkan mobilnya ke atas sungai. Hal di luar dugaan pun kali ini, Broto dan anak buahnya di situ membawa kapal dan jet ski. Pertarungan di atas air pun terjadi. Lee terkena sebatan senjata persis di kepalanya hingga dia jatuh pingsan. Karena di depan terlihat sebuah air terjun, Jackie segera bertindak untuk menyelamatkan Mia. Jackie dan anggotanya memang mereka berhasil bertahan di tengah-tengah air terjun itu, sedangkan Broto berhasil membawa Farida dan Lee. Jackie dan Mia dijemput oleh helikopter. Mereka berhasil membawa Jackie dan Mia kembali ke markas Vanguard. Sim berpindah di markas Vanguard. Omar kini menahan Farida dan Lee, memaksa Jackie untuk melakukan pertukaran antara Kim dan Lee, jika tidak mereka akan dipenggal. Terungkap ternyata Kim menyimpan uang milik masjid dengan alasan khawatir mereka gunakan untuk membeli senjata permusnahan massal. Namun Jackie sudah menduga Kim orang yang tamak. Zen yang sedang bekerja kedatangan 2 anaknya untuk memberikan kado di hari ulang tahunnya. Di saat yang sama, Jackie dan seluruh karyawan membawa kue ulang tahun. Zen yang sudah sangat dekat dengan Lee mengajukan diri untuk bergabung dengan tim membawa kembali Lee dan Farida ke dalam keadaan sehat. Kini Jackie mengarahkan seluruh pasukannya untuk misi penting mendapatkan informasi bahwa Jibala Omar memiliki 2.000 prajurit yang setia kepadanya. Tim pun berangkat. Setelah melakukan penerbangan, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan unta dengan berdandan ala sorban.
Jackie meminta bantuan seorang tokoh masyarakat sekaligus intel di sana agar timnya bisa masuk ke dalam wilayah Omar. Di sebuah rumah, tim Jackie menerbangkan burung merpati dan tawon sebagai media pelacak dan pengintai. Lee dan Farida yang sedang ditahan di sebuah ruangan. Lee dibawa menemui Broto karena keahliannya Lee yang bertarung ditawari Broto untuk bergabung dengan kelompok gangsternya. Dengan tegas Lee menolaknya. Karena Lee telah menolak ajakan Broto, Lee dipasang rompi bom waktu. Broto melaporkan kepada Omar bahwa Vanguard berjanji menukarkan dengan sandera mereka karena mereka ragu keamanan di lokasi dilipat gandakan. Sebagian tim Vanguard menyelinap melalui terowongan air untuk memasangi bahan peledak di beberapa titik. Keesokan harinya, Jackie dan rombongan menuju istana Omar dengan pengawalan yang ketat, sedangkan Mia dan rekannya menyamar. Tim langsung melumpuhkan beberapa penjaga di lokasi. I'm the head of Vanguard. Let's make the exchange. Kepada Omar, Kim menyerahkan daftar aset ayahnya yang diubah dalam bentuk emas dan disembunyikan di tempat yang aman. Kim bersedia mengantarkan akan tetapi anaknya harus dibebaskan. Omar pun tidak puas dengan pemberian Kim. Anak buah Omar pun mengaktifkan peledak yang dipasang di tubuh Lee. Bahkan dia langsung memerintahkan anak buahnya memenggal Farida. Pertempuran pun terjadi. Zen yang berada di sana fokus untuk menyelamatkan Lee. Dia berusaha untuk menjinakkan bom. Namun masalahnya kabel manapun yang dipotong, bom itu akan terpicu dan meledak. Zen tidak menyerah. Dia menyemprotkan cairan pembeku baterai untuk menonaktifkan bom tersebut. Mereka berdua berhasil selamat. Mereka kembali terlibat kontak senjata di luar gedung. Ketika mereka akan menuju mobil milik Omar yang mereka rampas atas bantuan Muhammad, sebuah RPG ditembakkan oleh anggota Omar mengenai sebuah bangunan yang membuat Zen terkena runtuhan. Mengetahui hal itu, Lee nekat untuk menyelamatkan sahabatnya. Melihat tim Vanguard yang mulai kewalahan dan banyak korban, Kim memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar tim bisa lolos membawa Farida dengan selamat. Stop! Stop! Falaya! Daddy! Sensei! Sementara itu, Lee sudah putus asa dan menangis melihat Zen masih tidak bernafas. Tiba-tiba mobil mereka harus terjun dari atas bangunan melewati medan terjal yang membuat goncangan hebat. Hal itu justru membuat Zen kembali sadar dan membuat Lee dan yang lain menjadi sangat senang. Sementara itu, Omar berhasil menemukan alat pelacak di tubuh Kim dan tempat keberadaan emas milik ayahnya, yang keberadaannya kini di Dubai. Sim pun berpindah ke Dubai. Jackie langsung berbicara dengan kepolisian Dubai. Terungkap $200 juta aset milik ayah Omar berada di negara itu. Zen mempunyai ide untuk menggali informasi dari dua orang itu dengan memanfaatkan kecantikan Mia. Saat dua orang itu sedang berenang, Mia memakai pakaian yang seksi dan berpose untuk menarik perhatian mereka. Pi mendengar pembicaraan mereka tentang transaksi senjata pemusnahan massal seharga $200 juta. Bahkan tim berhasil meretas HP-nya.
Omar membawa Kim dalam sebuah kapal pesiar pribadinya. Mereka menghubungi penjual senjata yang menginginkan bayaran $200 juta dalam bentuk tunai. Namun Omar akan memberikan dalam bentuk emas. Omar tampak geram kepada seorang jenderal Amerika karena melihat mereka yang telah menewaskan ayahnya. Omar memaksa Kim untuk menunjukkan lokasi keberadaan emas itu. Bahkan Omar langsung mengajak si penjual senjata yang bernama Yosef untuk ikut langsung bersamanya. Di sisi lain, tim berhasil melacak keberadaan mereka. Rupanya emas itu disembunyikan di sebuah dalar mobil bekas. Kim membuka sebuah ruangan, terlihat deretan mobil emas. Diketahui satu mobil bernilai dari $100 juta dengan kaca dan ban anti peluru. Kim pun memberitahu supaya bisa membawa mobil ini keluar dari Dubai dengan cara disamarkan dengan dilapisi spotlight. Yosef menunjukkan koper pengendalian senjata yang bisa digunakan dalam jarak 20 kilo. Tidak buang waktu, Omar langsung mengaktifkan senjata tersebut untuk menghancurkan kapal induk Amerika yang sedang berlabuh di Dubai. Mendapatkan informasi itu, Jackie melalui militer Dubai meminta untuk memperingatkan militer Amerika. Ternyata senjata pemusnahan massal itu berbentuk drone yang disembunyikan di dalam kapal kontainer. Saat polisi melakukan penyergapan, Omar dan kelompoknya kabur menggunakan mobil-mobil berlapis emas. Yosef berhasil disergap oleh tim SWAT. Lee yang ditemani Farida bergegas membawa mobil untuk mengejar Omar. Ketika drone itu melancarkan serangan, jet tempur langsung lepas landas untuk menangkalnya. Kapal induk US langsung menjawab dengan melepaskan ratusan peluru. Dilanjutkan, tembakan misil dari After 5 yang berhasil menghancurkan drone. Di saat yang sama, Jackie dan polisi Dubai dibantu Mia dengan motorsportnya mengejar Omar dengan komplotan mereka. Satu mobil berhasil dihentikan oleh Lee, sedangkan Mia langsung melompat dari motor untuk melumpuhkan si botak. Aksi gila dilakukan oleh Omar dengan menabrakkan mobil di tengah kemacetan. Hingga berhenti di sebuah mall, Omar kembali kabur dan menjadikan Kim sebagai sandera. Lee melompat untuk menyusul Kim. Jackie memilih untuk menggunakan tangga. Saat Lee melumpuhkan si Broto, Jackie menghentikan Omar dan melemparnya ke dalam akuarium yang berisikan hiu. Why you shoot yourself? Situasi kembali aman terkendali. Vanguard yang membantu polisi Dubai berhasil menghentikan serangan kelompok teroris ini. Di akhir cerita, Lee menghadiahkan sebuah selendang untuk Farida, tanda cintanya. Dan film pun selesai. Semoga semua terhibur dengan konten ini. Terima kasih juga telah menontonnya. Mohon maaf jika ada salah.